Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi kita di program Tamu Tribun. Hari ini sangat istimewa karena Geraha Tribun Sumsel di Palembang sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa juga, yaitu Kapolres Tabes Kota Palembang, yaitu Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Haryo Sugihartono, SIK MH. Sengaja Pak, saya mau baca lengkap. Oh gitu. Sengaja. Karena bagi saya ada yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu ada doktornya. Oh. Ada doktornya, ini yang paling menarik. Iya, karena baru kali ini ya Palembang. Iya, ada doktornya ini Pak. Nah, itu doktornya itu tahun berapa, terus di mana ya? Baik, tahun 2023 saya menyelesaikan program doktor di Universitas 17 Agustus Semarang. Ini rangkaian yang panjang, hampir 5 tahun kami menyelesaikan karena sibuknya dengan pekerjaan. Sehingga alhamdulillah kemarin pada kurang lebih bulan Oktober tahun 2023 saya berhasil menyelesaikan, menuntaskan program doktor yang selama ini melengkapi daripada keilmuan dalam rangka untuk menambah pengetahuan kami sebagai petugas kepolisian. Ya. Baru setahun, ya kan? Baru setahun. Ya. Baru setahun. Sarjana Ilmu Kepolisian, Ya, Magister Hukum. Magister Hukum. Ya. Dan doktor di ini. Doktor Ilmu Hukum. Doktor Ilmu Hukum. Apa yang disertasikan itu, Pak? Sangat menarik karena membicarakan reformasi di internal kepolisian. Karena khususnya berkaitan tentang masalah beracaranya penegakan hukum yang saya menilai saat ini perlu ada pembenahan guna menghindari abuse of power yang berkepanjangan yang saat ini sudah cukup masif. Seluruh penyidik dari Sabang sampai Merauke, dari Polsek sampai Mabes Polri, dan seolah menjadikan satu habit atau kebiasaan yang sebenarnya bertentangan dengan beracaranya hak asasi manusia yang ada. Oke. Jadi dari studi itu ada yang sudah atau diterapkan Pak dalam pekerjaan ini sehari-hari? Sudah, jadi saya terapkan semenjak saya menjabat sebagai seorang Kapolres. Namun ternyata problema tersebut seperti bola es menggelinding terus dan semakin mengkristal, membesar tanpa disadari, yang akibatnya hingga saat ini walaupun berbagai macam lembaga survei memberikan pelayanan kepolisian mengalami tren yang positif, artinya ada peningkatan, akan tetapi selalu ada namunnya. Namun diantaranya adalah penegakan hukum kita yang masih menyumbangkan persentase yang terbesar atas rasa ketidakpuasan. Oleh karena itu, guna menyempurnakan bentuk layanan atas kegiatan kepolisian, kami menyumbangsihkan melalui tulisan yang semoga ini bermanfaat ke depan buat kami sebagai anggota kepolisian selaku penegak hukum, sehingga dapat menggelar beracaranya penegakan hukum dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau dilihat studi itu kan ingin eliminir atau mengurangi ya potensi abuse ini ya. Saran apa Pak paling sederhana yang bisa didengar para penyidik, perwira-perwira kepolisian ini untuk terkait disertasi itu? Sebagai mereka menjadikan slogan saya, saran yang utama adalah back to basic. Back to basic, kembali pada fitrahnya, manajemen penyidikan diikuti sesuai dengan KUHAP, Perkap nomor 6 tahun 2019 ya, di mana
salah satunya kegiatan kepolisian adalah penyelidikan, terapkan dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi penegak hukum yang betul-betul dapat menjunjung marwah penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. Iya, iya, menarik. Kalau boleh back flash lagi, magister hukumnya di mana, Pak? Di Universitas Batam, pada saat saya dinas di Polda Kepulauan Riau, itu sangat unik karena saya dari alumni Akpol. Setelah menyelesaikan pendidikan di STIK atau PTIK, kami berdinas di Polda Kepulauan Riau. Selama 7 tahun kami berdinas. Mungkin dalam sejarah Polda Kepri, baru satu-satunya seorang alumni yang tanpa ada permasalahan, namun dinasnya hanya di tingkat Polda saja selama 7 tahun. Saya mensyukuri, tidak saya sesali, karena setiap direktur reserse yang menjadikan atasan saya selalu memperhatikan saya dan merasa saya menjadikan satu kebutuhan dari organisasi direktur reserse tersebut, karena bisa memberikan sumbangsih atas penegakan hukum di tingkat Polda, sehingga kesempatan di kewilayahan selama 7 tahun tidak pernah saya dapatkan. Mulai menjabat sebagai seorang Kapolsek saya tidak pernah, menjadi seorang Kabak-Op tidak pernah, menjadi Wakapolres tidak pernah. Yang notabene jabatan-jabatan itulah yang pada umumnya digemari oleh para alumni dari Akpol. Namun itu tidak menjadikan satu hambatan bagi saya. Motivasi saya adalah membantu tugas-tugas kepolisian, salah satunya bidang penegakan hukum yang ada di Direktorat Reserse Kriminal saat itu. Sehingga dengan demikian selama 7 tahun saya tidak pernah keluar dari Polda, hanya di lingkup Polda saya sebagai seorang penyidik dan memberikan manfaat untuk penegakan hukum di Polda Kepri. Dan justru saya mendapatkan apresiasi, mendapatkan kepercayaan oleh Ketua Dewan Kawasan Batam Bintan Karimun sebagai staf khusus di bidang hukum, satu-satunya anggota Polri yang membantu permasalahan perekonomian di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun, sehingga saat itu saya mendapatkan skep perbantuan sebagai staf hukum Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Saya merumuskan perangkat-perangkat lunak, peraturan-peraturan yang mengatur tentang perdagangan yang ada di kawasan bebas Batam, Bintan, Karimun, sehingga itu menjadikan warna tersendiri dalam masa saya berdinas sebagai anggota kepolisian dan satu-satunya anggota polisi. Sudah bergelar magister hukum saat itu? Sudah. Oke, jadi klop ya Pak ya? Klop. Karena banyak sekali permasalahan dinamika hukum yang saat ini menyelimuti dalam kehidupan sosial masyarakat. Masih banyak permasalahan yang perlu mendapatkan pendampingan, perbantuan, sehingga dengan menempatkan hukum yang pada porsinya harapannya pembangunan kegiatan kemasyarakatan juga bisa berjalan dengan damai, yang pada akhirnya disinilah peran hukum sebagai panglima. Mantap Pak, mudah-mudahan di Sumsel ini KIK juga Tanjung Carat ya, Ya. mumpung ada pakarnya juga di sini ya, bisa diterapkan gitu. Ekonomi bisa lebih cepat Pak. Sama kemarin saya di Bangka Belitung juga sama. Saya mendapatkan tugas untuk menghilangkan monopoli perdagangan timah seperti yang kemarin dilakukan penyidikan oleh teman-teman dari Kejaksaan. Kami saat itu sudah dinas di situ, namun peristiwa pidana yang disidik oleh teman Kejaksaan adalah peristiwa sebelum saya masuk. Namun ketika saya masuk, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, saya mendapatkan tugas yang mulia untuk menuntaskan monopoli perdagangan timah
yang ada di Bangka Belitung, dan tanpa disadari ternyata akibat daripada meniadakan monopoli perdagangan timah, sentimen perdagangan namun permasalahan pertimbangan di tingkat internasional positif. Bursa internasional tentang perdagangan timah menganggap Indonesia ada satu kepastian hukum atas perdagangan timah, yang dampaknya pada saat saya menjabat di Bangka Belitung, harga timah dunia melejit tinggi dalam sejarah pertimbangan di Indonesia, sehingga banyak diuntungkan perekonomian masyarakat, pemerintah daerah, yang pada saat itu selama 2 tahun COVID, neraca perdagangan maupun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bangka Belitung mengalami positif, menduduki ranking nomor 2 se-Sumatera. Itu pengalaman pribadi saat saya menjabat. Mantap betul ini. Mudah-mudahan Sumsel bisa ini ya, Amin. tertulari. Karena isu pembangunan Pak, pertumbuhan ekonomi yang katanya mau mengejar 8% itu salah satunya investasi. Betul, jadi kepastian butuh kepastian hukum. Kepastian hukum yang di sini adalah bukan semata-mata menegakkan sekaku-kakunya sebuah hukum, tidak. Artinya ada satu kelenturan. Kelenturan itu yang notabene bisa diterima semua pihak demi menjaga satu keseimbangan. Inilah kemampuan yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh setiap penyidik. Kelenturan-kelenturan pada tempatnya, di mana pada saat kapan kita harus memberikan satu toleransi, dengan demikian pertumbuhan perekonomian tetap berjalan. Kemampuan maupun talenta ini harus dimiliki oleh setiap penyidik. Namun di tingkat pimpinan harus lebih dimiliki guna bisa mengambil satu keputusan yang bermanfaat untuk semuanya. Pagi-pagi ini udah berat ini. Tapi tadi saya sempat ini cerita Pak, kalau kita googling ya, Haryo Sugihartono itu yang muncul, ini tadi sebagian, tapi ada satu yang belum muncul dalam pencarian itu, bahwa latar belakang seorang Haryo Sugihartono adalah olahragawan. Oh, iya. Benar, menjadi pemain bola. Benar. Itu pemain bola amatir atau semi profesional atau gimana? Semi profesional. Jadi masa muda saya hiasi dengan sebuah prestasi di bidang olahraga. Tidak saya sia-siakan karena hidup itu hanya sekali. Jadi saya juga tidak tahu, di lingkungan keluarga saya tidak ada yang gemar olahraga, apalagi olahraga konvensional seperti sepak bola. Namun sejak kecil saya selalu menggeluti itu. Dan pada akhirnya di masa pertumbuhan SMP, jelang SMA, saya ikut klub sepak bola di Kota Semarang. Dan pada saat ada pemilihan tim kebanggaan Kota Semarang, tim PSIS Semarang pada tahun 1989, di mana saat itu PSIS Semarang menjuarai perserikatan sepak bola di Indonesia, dan saat itu saya terpilih sebagai salah satu tim PSIS Semarang Junior. Disitulah saya pertama kali bisa mendapatkan gaji atau intensif akibat keahlian tersebut atau dampak daripada keahlian tersebut, dan tentunya ini menjadikan sejarah pribadi saya, karena menjadi pemain sepak bola melalui sebuah proses yang panjang. Pemilihan seluruh klub, seluruh pemain ikut seleksi dalam proses penentuan pemain tersebut. Dari sekian ratus pemain sepak bola yang terpanggil hanya kurang lebih 23 pemain. Ini jadikan satu kebanggaan. Saya suka sepak bola karena di situ ada kerjasama tim. Kerjasama tim inilah yang mencerminkan satu manajemen proses kegiatan yang notabene dengan teman-teman kita bisa bersama-sama mencapai suatu tujuan yang cukup besar, mendapatkan satu goal, sehingga dengan kerjasama tim tersebut
tentunya dengan suka dan dukanya kita bisa bekerja sama membangun satu sistem yang lebih baik. Berarti usia SMA ya Pak? SMP, Oh SMP. kelas 2, Oke SMP oke. kelas 2 sampai SMA. Oh jadi di PSIS Junior tuh usianya SMP SMA ya? Iya. Pak? Jadi satu ya, Iya. bukan di beda kelompok gitu? Tidak, Oke oke. Berarti udah tim intinya ya? tim Tim intinya. inti. Boleh saya tebak nih posisinya ini? Saat itu Gelandang. saya sebagai gelandang bertahan, naik turun, Naik turun ya. naik turun. Berarti waktu pertandingan timnas nih mengikuti Pak? Mengikuti, jadi kemarin saya juga terakhir mendapatkan skep dari Kapolri pada saat saya menjabat Wadir Krimsus di Polda Jawa Tengah, mendapatkan skep dari Kapolri sebagai manajer Bayangkara FC U21. Ya, saat itu saya membawa tim kebanggaan kepolisian dan mengikuti setiap turnamen Liga 1 ada persyaratannya harus ada pendampingan dari tim juniornya. Dan tim inti yang senior dan junior inilah menjadikan satu event kegiatan yang selalu digelar dalam Liga 1 tersebut, pendampingan dalam rangka untuk pembinaan. Saya ditunjuk sebagai manajernya langsung. Jadi setiap proses perekrutan pemain, pembentukan pemain dari sipil menjadi seorang polisi untuk diciptakan sebagai pemain sepak bola polisi, itu saya ikut melibatkan diri. Disitulah ikut mendampingi hingga pemain tersebut tampil dalam setiap event pertandingan di kota-kota di Indonesia. Berarti sempat ikut mendampingi di berbagai kota ya? Termasuk di Palembang pernah datang. Lawan Sriwijaya? Lawan waktu Semen Padang waktu itu. Oke oke. Waktu itu lawan Semen Padang, kita main di GSC, Gelora Sriwijaya. Di waktu itu kami disambut oleh Kapoldanya Pak Agung, Budi Agung Marioto. Ya saya masih ingat pada saat itu kami diterima dengan baik, kemudian di servis dengan baik sebagai seorang tamu. Saya masih ingat diajak makan malam di Jembatan Ampera oleh Pak Kapolda karena saya membawa misi kepolisian saat itu. Menang Pak? Imbang saat itu. Imbang. Oke oke. Oke menarik, kapan-kapan kita ngomong Sriwijaya FC nih Pak ya? Mungkin sore nanti saya main Oke. di lapangan besar sama teman-teman jurnalis kalau jadi ya, karena janjiannya sore nanti di lapangan CSC kita mau olahraga bersama, main sepak bola lapangan besar. Wih, masih sering ya Pak? Masih rutin ya Pak? Sebulan? Sudah 2 bulan ini saya vakum karena banyak kegiatan. Sebelumnya rutin sama teman-teman jurnalis, wartawan itu sering mereka ikut gabung. Mantap. Sekarang kita mau bahas soal yang paling aktual ini Pak di Palembang, yaitu pengamanan pilkada. Apa yang paling Pak Haryo soroti tentang pengamanan pilkada ini, termasuk mungkin mengevaluasi pilpres kemarin? Baik, rekan-rekan sekalian, para pemirsa, jadi ini menjadikan satu pengalaman yang menarik bagi kami karena menjabat seorang Kapolres pada saat kita bangsa Indonesia menggelar pesta demokrasi baik pilpres, pileg, dan pilkada serentak. Tentunya pengalaman ini tidak semua dimiliki oleh perwira kepolisian dan tentunya saya bersyukur bisa mengawali tersebut. Salah satunya kegiatan pengamanan di Kota Palembang. Kota Palembang menjadikan kota yang tidak asing bagi saya karena dari 5 kali kami berdinas di Polda-Polda, 4 diantaranya adalah di Sumatera Selatan, 1 di Jawa Tengah. Tentunya karakteristik masyarakatnya saya sudah bisa mengenali dengan baik, yang pada akhirnya menjadikan modal kami memimpin seluruh anggota Polrestabes Palembang dalam menggelar pengamanan di Kota Palembang, khususnya Pilkada serentak tahun 2024. Pengalaman yang baik Pileg dan Pilpres, di mana Kota Palembang dapat menggelar pengamanan secara
aman, lancar, damai, tidak ada permasalahan yang sangat berarti, ya, sehingga sangat signifikan, sehingga ini menjadikan modal bagi kami untuk menggelar pengamanan pilkada serentak di Kota Palembang. Kota Palembang saat ini sedang menggelar pengamanan tahapan pilkada. Baru saja saya menghadiri kegiatan apel siaga pengawas pemilu, mulai tingkat TPS, tingkat kelurahan, kecamatan, demikian juga dihadiri Komisioner Bawaslu Kota Palembang. Kurang lebih hampir 2.446 pengawas hadir, dan yang cukup membanggakan, secara pribadi Kapolrestabes diberikan kesempatan satu-satunya Forkominda memberikan satu direktif, petuah, himbauan kepada seluruh pengawas tersebut. Tentunya ini menjadikan momen yang sangat penting dalam rangka cooling system, bagaimana mendinginkan suasana yang rumornya katanya panas, namun kita lihat situasi cuaca mendung. Kita berharap dengan berbagai macam kegiatan yang sudah kami hadiri sendiri, kami ikuti, masyarakat Kota Palembang bisa memahami harapan kita semua. Tidak ada artinya sebuah proses berlangsung berakhir dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya sudah paham warga Kota Palembang semakin cerdas, semakin bisa memahami. Memang sebagian besar cuek, tapi cueknya itu kepada arah yang lebih bagus. Dinamika masyarakat Palembang saya sudah hafal, di mana mereka sedikit cuek, acuh. Namun acuhnya itu kepada satu prinsip yang kalau memang tidak penting nggak perlu diperhatikan. Inilah yang membawa satu kebaikan. Kami berharap nanti pada saatnya pemungutan suara tanggal 27 November dapat dilaksanakan dengan lancar, sebagaimana Pilpres dan Pileg. Pengalaman masa lalu, permasalahan-permasalahan yang terjadi sudah kami sampaikan supaya tidak terulang kembali. Sehingga dengan demikian kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, menjadi lebih baik, dan pada akhirnya harapan kita semua dapat tercapai. Untuk upaya-upaya pencegahan atau preventif, ya, apakah seluruh kelompok yang berkontestasi ini sudah ada pendekatan gitu Pak? Sudah, Kan jadi ini kalau Palembang dua ya Pak, ada ya, gubernur dan wali kota dan wali kota. Ya. Benar, jadi sejak awal tahapan pilkada kami sudah mengglorifikasi pemberitaan-pemberitaan yang bersifat konstruktif dalam rangka pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai kami menggelar doa bersama lintas agama yang saat itu sangat sukses, dihadiri oleh seluruh pemuka agama, demikian juga diikuti berbagai macam percontohan tarian adat dari berbagai daerah, termasuk contoh kostum dari berbagai macam daerah yang mewakili saat itu. Demikian juga para tokoh agamanya menggunakan kemeja kebesaran masing-masing. Tentunya ini menjadikan satu momentum percontohan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan harga mati bagi kita. Walaupun berbeda-beda, namun tujuan kita sama. Oleh karena itu, sejak awal telah kami sampaikan, kegiatan pencegahan sudah kita laksanakan. Berbagai macam event yang kami hadiri sendiri, ya kemarin baru saja kami juga melakukan sosialisasi dengan teman-teman difabel, penyandang cacat fisik, mental, tunarungu, tuli, yang notabene memiliki hak yang sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang difabel. Di mana saat itu kami juga memberikan
petunjuk karena saya ditunjuk sebagai narasumber. Kenapa demikian? Karena saya di Kota Palembang itu didaulat kemarin sebagai ketua kontingen Paralimpik dalam penggelaran event Peparnas tingkat nasional di Kota Solo yang baru saja 1 bulan yang lalu selesai. Saya berterima kasih kepada teman-teman khususnya dari NPCI, National Paralympic Komite Indonesia, karena selama ini saya memang aktif dalam kegiatan olahraga yang saat itu Ketua NPCI Kota Palembang, saya ulangi, Ketua NPCI Sumsel, Mas Rian melihat di antara Forkominda yang aktif adalah saya, Kapes-Tabes, ikut event olahraga bersama bulu tangkis. Semenjak itulah saya selalu diundang oleh teman-teman perkumpulan dari disabilitas, termasuk NPCI, yang pada akhirnya kemarin Peparnas ke-17 di Solo kalau nggak salah, ke-17 baru 1 bulan yang lalu. Baru 1 bulan ya. Saya menghadiri langsung selaku ketua kontingen Peparnas Sumatera Selatan yang saat itu eventnya dibuka oleh Presiden kita Pak Jokowi. Inilah menjadikan satu kepercayaan teman-teman penyandang disabilitas, sehingga dengan upaya kami selalu mendampingi kegiatan bagian daripada program cooling system. Dengan demikian bisa menumbuhkan rasa empati yang pada akhirnya harapannya kami selaku pembina Kamtibmas khususnya dalam rangka pengamanan pilkada dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Soal tadi disebutkan ada pengawas di TPS ya Pak ya, yang sudah diberikan arahan. Ya. Apa poin paling utama dalam arahan itu Pak? Jadi saya katakan rekan-rekan sekalian, pengawas dan saya sama. Kita adalah sebagai wasit. Wasit harus bertindak adil. Tidak boleh diskriminasi, memberikan pelayanan kepada semua pihak. Wasit harus objektif. Pengawas juga demikian juga sama. Kita juga wasit juga ada tim. Tidak boleh secara sepihak mengambil satu keputusan. Apabila kita melihat ada satu pelanggaran, kita diskusikan tim tersebut. Sebagai contoh sepak bola. Wasit seorang sepak bola yang ingin mendampingi permainan hanya 3. Yang di tengah, pinggir ada 2. Kemudian ada timnya yang bagian VAR itu kan. Itu adalah suatu teamwork-nya daripada perkumpulan wasit yang menaungi pertandingan saat itu. Ketika ada suatu keputusan, tentunya wasit akan selalu berkoordinasi. Hal yang sama diharapkan dengan pengawas. Ojo tumeh, jangan mentang-mentang. Pengorbanan pilkada cukup besar anggaran yang digelontorkan, termasuk pengawas di tiap-tiap TPS mendapatkan honor, mendapatkan perlengkapan yang diterima, yang semua itu bersumber dari anggaran negara, anggaran daerah, daripada masyarakat sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya amanah tersebut sebagai seorang pengawas, kami memberikan petunjuk agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Koordinasi dengan sebaik-baiknya sebagai seorang wasit, sehingga menjadi pribadi yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Pengalaman Pilpres Pileg kemarin menjadikan satu contoh yang bisa dipelajari sehingga tidak terulang sebagai seorang pengawas. Dengan demikian, apabila dimulai dengan pengawasan yang baik, semoga harapannya kegiatan yang dilangsungkan pun juga akan bergelar dengan baik. Itu kunci utama, karena wasit sangat menentukan proses kegiatan yang akan digelar. Namun ini wasit bukan pertandingan. Ini wasit untuk pemilihan. Artinya adalah pemilihan tidak ada kalah dan menang. Diksi kalah dan menang tolong dihilangkan. Yang ada adalah kata-kata terpilih dan dipilih. Dengan demikian ini menjadikan satu pemahaman bagi seluruh pendukung masing-masing
supaya bisa dipahami. Karena apabila menggunakan kata diksi, kalah dan menang, itu akan berpotensi menimbulkan gesekan, ketidakterimaan, kekurang puasan. Namun kita gunakan diksi terpilih atau dipilih. Dengan demikian apabila kita menggunakan kata dipilih dan terpilih, pemahamannya adalah satu amanah dan kepercayaan. Berarti masyarakat sebagian besar telah memilih seseorang sebagai pimpinan daerah. Satu kehormatan atas kepercayaan tersebut. Sehingga kita berharap dengan kepercayaan tersebut sesuai dengan agama yang kita anut, menjadikan suatu perbuatan yang bersifat amanah dalam rangka memimpin satu daerah pada saatnya nanti. Ya, ya. Pemenangnya bukan kontestan itu, tapi Bukan. pemilihnya, Pak. Pemilihnya. Warga Kota Palembang. Betul, betul, betul. Terkait pengawasan di TPS, Pak, saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, ada berapa personel di masing-masing TPS ini yang bersiaga, Pak? Baik, jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada, kita itu nanti akan hadir kurang lebih 2.272 TPS. Tentunya dengan pola pengamanan yang kita bagi menjadi dua kriteria TPS. TPS yang rawan, kurang rawan, dan sangat rawan. Tentunya membedakan kita dalam menurunkan kekuatan personilnya. Sesuai dengan surat perintah yang notabene dibiayai oleh negara, kami hanya tercatat 732 personil. Namun kami telah mendapatkan perbantuan anggaran dari Kota Palembang berupa NPHD, sehingga pada saatnya nanti anggota kami berjumlah kurang lebih 1.872, 2/3-nya akan kami turunkan di lokasi pengamanan TPS. Kita anggap saja apabila 1.872 itu 2/3-nya kurang lebih adalah hampir 1.340 personel akan kita perbantukan di kewilayahan di seluruh TPS, yang nantinya teman-teman tersebut akan bergabung dengan Linmas sesuai dengan keputusan wali kota. Setiap TPS akan diemban oleh satu orang Linmas. Ya, kami akan mendampingi daripada kehadiran pengaman yang ada di TPS tersebut sesuai dengan kriteria TPS yang telah kami rumuskan sendiri. TPS yang kurang rawan, yang rawan, dan sangat rawan. Itu ada yang sangat rawan? Ada kurang lebih 14 TPS yang terkategori sangat rawan. Tentunya penentuan tingkat kerawanan tersebut didasari daripada yang pertama jangkauan wilayah perairan yang notabene harus ada alat bantu kapal, sehingga mobilisasinya pun juga membutuhkan waktu. Demikian juga TPS-TPS yang terkategori di daerah perbatasan yang saat ini bersengketa antara Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang, mendasari keputusan daripada Menteri Dalam Negeri, di mana sebagian wilayah Kota Palembang saat ini masuk dalam wilayah hukum daripada Kabupaten Banyuasin, khususnya di daerah Tegal Binangun. Itu hampir kurang lebih 4.000 KK. Mereka saat ini secara yuridis, geografisnya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Banyuasin. Namun secara fisik, kartu tanda penduduk yang mereka miliki adalah tertuliskan Kota Palembang, dikeluarkan oleh Kota Palembang, dan masyarakat pun juga kurang tertarik untuk bergabung dalam satu wilayah Kabupaten Banyuasin.
dengan pertimbangan apakah hal masalah ekonomi, gengsi, itulah dinamika yang ada di masyarakat. Ini menjadikan satu perhatian penempatan kami dan penentuan TPS menjadi TPS yang terkategori sangat rawan. Sehingga harapannya dengan adanya penentuan kriteria TPS tersebut, pola pengamanan yang kami rumuskan nanti bisa berjalan dengan baik. Artinya di 14 TPS ini mungkin jumlah personelnya lebih dari Lebih. satu. Ya. Jadi satu TPS bisa 2 personel. Terus di daerah yang lain satu orang bisa beberapa. Bisa 1, bisa 2 TPS, 1 polisi. SOP-nya ada Pak dari mungkin Linmas atau dari pengawas, Ada. begitu ada Ada, potensi jadi harus menghubungi siapa? Jadi mulai daripada pergeseran logistik dari KPU kota langsung ke PPK, nanti di PPK berhenti sebentar langsung menuju ke TPS. Tentunya sebelum ke TPS itu ada di PPS. Apabila memang daya jangkaunya terlalu jauh, tentunya logistik tersebut akan diamankan di PPS. Di PPS inilah sudah berlaku pengamanan oleh petugas di TPS yang tadi. Berkumpul di satu kelurahan sehingga mengamankan logistik yang ada. Kemudian menjelang H-1, apabila besok mungkin pencoblosan, tentunya pergeseran bisa malam nanti logistik ke TPS yang ada. Dengan pengawalan anggota polisi yang bertugas di TPS tersebut menjadikan SOP kita pertama. Demikian juga SOP yang kedua ketika kegiatan pencoblosan. Tentunya petugas kita adalah petugas pengamanan, ya, bukan bertindak secara langsung sebagai wasit yang menggelar pencoblosan. Di situ sudah ada panitianya, panitia PPS yang ada. Sehingga dengan demikian kita sifatnya hanya mengamankan agar kiranya penyelenggara KPU di tingkat TPS tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita hanya dibatasi mengamankan. Permasalahannya petugas TPS tersebut sudah ada SOP-nya, koordinasi dengan PPK, ya, waktu terjadi sesuatu dengan KPU, dan KPU pun juga ada tim pengawasnya yang selalu turun menyikapi hal-hal apa yang tentunya bisa menjadi satu perbantuan. Jadi khusus anggota hanya bertugas SOP adalah pengamanan, pengawalan logistik maupun kegiatan yang dilakukan oleh panitia baik pada anggota tiang TPS sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apa arahan Kapolrestabes Kota Palembang kepada seluruh personel nanti yang akan bertugas? Karena ini rangkaiannya agak panjang nih Pak. Yang pasti arahan pertama adalah seluruh personel yang mengamankan di TPS harus bisa memastikan logistik untuk pilkada ataupun mulai surat suara, bilik suara, dan perlengkapan yang diterima oleh petugas di TPS sudah lengkap. Itu adalah untuk memastikan yang pertama kali, guna menghindari hal tidak diinginkan, keributan. Setelah itu adalah pada saat penggelaran yang tentunya sudah diatur SOP-nya, di mana setiap pemilih diutamakan sesuai dengan nomor urutan yang hadir. Inilah yang menjadikan satu pondasi utama sehingga dengan demikian panitia petugas di KPU di tingkat TPS bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. SOP kedua seperti kejadian kemarin adanya pembacokan petugas TPS karena ada permintaan secara khusus dari seorang petugas Linmas yang kebetulan isinya hamil untuk bisa diprioritaskan. Hal-hal inilah yang perlu menjadikan tugasnya anggota kepolisian untuk menyambungkan supaya hal-hal yang bersifat pelenturan, pengecualian tersebut menjadikan satu perhatian. Orang yang sakit itu harus diutamakan, orang yang hamil apabila memang masih bisa
silakan menunggu, namun apabila memang membutuhkan bantuan, disegerakan. Tidak ada salahnya, tidak akan melanggar. Yang penting itu bisa menjadikan satu perhatian sehingga keamanan bisa terjalin dengan baik. SOP itulah yang selalu kita ingatkan. Ketika ada permasalahan, sekali lagi tugas kita mengamankan, melerai supaya panitia di tingkat TPS bisa menjalankan tugasnya. Kita tidak berhak mengintervensi, beracaranya administrasi di TPS kita tidak memiliki kewenangan. Kita hanya memiliki kewenangan mengamankan. Biarlah mereka yang menyelenggarakan, kita hanya mengamankan. Sehingga dengan demikian profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang ada di masing-masing pihak. Ya. Ini terakhir untuk sesi yang soal pilkada ini, Pak. Karena agak unik Kota Palembang ini. Ya. Meskipun di Palembang menangani pilkada Kota Palembang dan Sumsel ya, tetapi pilkada di daerah lain pun rangkaiannya juga kadang-kadang digelar di Kota Palembang. Yang terakhir tadi malam Kabupaten Oku ya, sempat ada ricuh. Ya. Bisa dijelaskan penanganannya termasuk yang tadi malam itu seperti apa, Pak? Baik rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan, kami selaku petugas keamanan tentunya sudah memiliki satu SOP, dan SOP tersebut tentunya mendasari daripada sebuah aturan yang ada di atasnya. Kegiatan pengamanan berbasis anggaran. Kami mendapatkan perbantuan anggaran NPHD dari Kota Palembang. Tentunya tugas kami adalah menggelar pengamanan seluruh kegiatan pilkada yang akan digelar oleh KPU Kota Palembang. Terus bagaimana bentuk pengamanan dari KPU lain yang akan menggelar di Kota Palembang, yang notabene masuk wilayah hukum daripada Polres Palembang. Tentunya menjadikan satu koordinasi yang apik bagi kami, baik di tingkat Polda maupun di masing-masing kesatuan Polres Kabupaten. Pada prinsipnya kita tidak keberatan, namun sekali lagi telah terjadinya kesepakatan antar kami di internal kepolisian baik di Polda, Polres, Tabes, dan Polres Kabupaten. Apabila ada KPU lain yang akan menggelar event di Kota Palembang, salah satunya debat. Karena debat itu membutuhkan sebuah sarana yang memadai, sehingga debatnya dapat tergelar dengan nyaman, yang tentunya itu menjadikan keutamaan daripada hasil yang akan didapatkan untuk meyakinkan para masyarakatnya saatnya melakukan pencoblosan. Karena itulah yang menjadikan salah satu dasar utama. Kita sudah berkoordinasi dengan Polda, bahwasanya kalau Polda itu fleksibel karena anggaran juga mendapatkan NPHD dari provinsi. Polda itu kan tidak memiliki satu wilayah dengan anggaran yang besar, tentunya perbantuan pengaman dapat dilaksanakan. Kami sudah membagi 3 ring 1, ring 2, dan ring 3. Di Kota Palembang apabila digelar di satu hotel, ring 1 adalah lokasi gedung ruangan tempat berlangsungnya debat. Ring 2 adalah halaman di sekitaran gedung. Dan ring ketiga adalah di luar pagar jalan utama daripada gedung tersebut. Polres Palembang mendapatkan perbantuan kegiatan di ring 3, di mana ring 3 tersebut adalah kelancaran arus lalu lintas di sepanjang gedung tersebut. Tentunya kami mendapatkan anggaran bukan dari penyelenggara, kami menggunakan anggaran rutin kami. Dan kami selain anggaran yang bersifat khusus untuk pilkada, kami juga memiliki anggaran rutin dari DIPA kepolisian, di mana disitulah kami menggelar kegiatan kelancaran lalu lintas di depan gedung dengan menyerap anggaran rutin dari DIPA kepolisian. Terus untuk anggaran petugas yang menggelar di ring 1, ring 2 sepenuhnya dihandle oleh 2 kesatuan tersebut, baik Polda maupun Polres Kabupaten. Inilah bentuk kerjasama kami dengan Polda dan Polres Kabupaten, sehingga
dengan adanya kegiatan tersebut, penyerapan anggaran tidak terjadi penyalahgunaan yang telah kami lakukan. Artinya semalam ada sedikit insiden di parkir Itu menjadikan tanggung jawabnya daripada pihak Polres tempat, Polres tempat ya. itu Polres Oku. Ya, termasuk kemarin pernah terjadi di Novotel, ada pihak kontestan yang supporternya menggunakan pisau karena ingin masuk, ditindak yang dijadikan prioritas utama adalah penegakan hukum dikedepankan oleh Polres tempat atau Polda. Dengan demikian menjadi tanggung jawab daripada organik kesatuan tersebut atas penggelaran pilkada yang dilakukan oleh KPU masing-masing kabupaten kota. Clear nih, tahu Clear. ini ya. Oke, Tidak oke. tarik menarik. Tidak menarik. Oke Pak, ini terakhir ya karena waktu Pak Kapolres Tabes juga cukup singkat di sini. Ini ada PR dari jajaran redaksi nih saya mau tanyakan. Cukup banyak tapi mungkin prioritasnya aja. Isu-isu di Kota Palembang nih Pak terkait Kamtibmas. Ya. Ya. Ada soal, ini bahasanya kejahatan jalanan, begal, curas, curanmor, kemacetan lalu lintas. Ya. Keamanan cyber, termasuk yang lagi happening ya di seluruh Indonesia ini judi online. Ya. Lalu konflik sosial mungkin pilkada tadi ya, bencana alam. Ya. Udah masuki musim hujan. Ya. Kalau begini suasana sejuk ya, tapi nanti kalau air Betul. tinggi, Air pasang, air tinggi bisa berdampak itu. di luar atau selain pilkada apa prioritas Kamtibmas Polrestabes Kota Palembang ini Pak 2024 dan tahun depan 2025. Baik, rekan-rekan sekalian, tentunya tugas kepolisian itu sudah rutin menjaga keamanan yang bersifat umum maupun khusus. Dalam penggelaran kegiatan kepolisian yang telah kita laksanakan, tentunya sebelum pilkada pun kita sudah menggelar kegiatan kepolisian yang bersifat rutin, baik rutin yang bersifat umum maupun rutin yang ditingkatkan atau KRID. Tentunya kemarin pada saat Lebaran, pada saat puasa, kita sudah menggelar berbagai macam kegiatan cipta kondisi agar kiranya pada saat Lebaran ataupun Idul Fitri dapat berjalan dengan lancar dan damai. Sudah kita lakukan berbagai macam upaya penindakan, mulai daripada knalpot brong yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, bikin bising suara, kemudian kegiatan tawuran. Saat itu menjadikan prioritas utama bagi kami dalam mencapai tujuan tergelarnya perayaan Idul Fitri yang aman, lancar, dan damai. Dan tentunya itu menjadikan satu momentum yang sangat berarti. Tentunya masyarakat dapat melihat secara langsung dampaknya kegiatan yang sudah kita lakukan, di mana selama puasa dan kegiatan penggelaran Idul Fitri, perayaan Idul Fitri, Lebaran tahun 2024 berlangsung berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya situasi Kamtibmas betul-betul bisa terkendali. Memang capek tindakan yang kami lakukan di saat puasa, di saat kita menjalankan ibadah sholat taraweh, di saat kita menunggu untuk sahur, namun kita harus tetap terjaga, mengantisipasi tawuran dan balap liar. Saat itu kami all out, ya tentunya banyak sekali tindakan yang kita lakukan, terutama untuk rekan-rekan masyarakat yang berhadapan dengan hukum, baik itu yang statusnya pelajar, non-pelajar, yang di bawah umur maupun yang dewasa. Secara maraton kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, sampai kami turun tangan sendiri, kami berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas sosial, panti rehabilitasi, guna memberikan edukasi terhadap remaja-remaja, anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Alhasil ratusan knalpot brong, banyak puluhan masyarakat baik remaja maupun di bawah umur yang kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum sehingga itu berjalan dengan baik. Saya pikir Polrestabes Palembang saat itu sangat berhasil. Dan saat ini kita juga melakukan hal yang sama.
kita menggiatkan kegiatan penegakan hukum secara masif. Berbagai macam tindak pidana, khususnya yang berhubungan dengan ancaman jiwa, kasus pembunuhan, penganiayaan, mungkin dapat dikatakan hampir 100% berhasil kami ungkap. Demikian juga kejahatan jalanan curas dengan merampas sepeda motor. Dari 3 kelompok yang terakhir kami lakukan penangkapan, alhamdulillah dampaknya saat ini tidak ada pencurian maupun pembegalan sepeda motor. Kami bersyukur kami berhasil mengungkap 3 kelompok utama beberapa minggu terakhir ini, sehingga laporan yang kami terima semenjak 3 minggu terakhir hingga saat ini tidak terjadi pembegalan ataupun pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Namun kami masih menyisakan pencurian dengan pemberatan. Bedanya curas dengan curat adalah kalau curas tindakannya adalah dengan begal, memaksa, mengancam jiwa dengan senjata tajam. Tapi kalau pencurian berat adalah memasuki rumah orang tanpa melakukan tindakan kekerasan. Ini yang masih menjadikan PR saya. Jadi kejahatan konvensional pencurian dengan pemberatan, masuk pekarangan rumah orang, seperti contoh kemarin ada petugas pengantar JNE yang dicuri barangnya, sepeda motornya, namun berhasil kita ungkap dengan cepat. Inilah yang menjadikan tugas-tugas kami. Semoga curas yang tadi kami sampaikan betul-betul 3 kelompok besar itu loh yang selama ini merajalela di Kota Palembang dan tidak ada lagi. Kita berharap demikian sehingga tidak ada korban-korban lagi. Namun demikian saat ini kami masih menyisakan pengungkapan kejahatan jalanan lainnya, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dengan sasaran roda 2. Kenapa demikian? Roda 2 masih menjadikan primadona. Artinya primadonanya adalah barangnya itu mudah dihilangkan dan dilepas. Dijual murah masuk ke dusun-dusun tanpa plat nomor, bisa digunakan untuk mobilitas. Itulah tingkat kemudahan. Melihat sepeda motor seperti emas di jalan. Oleh karena itu, saya berharap kepada masyarakat juga ikut mendukung, mengamankan dirinya sendiri, menjaga barang-barangnya supaya tidak ataupun jauh dari jangkauan para pelaku kejahatan. Ingat, sekali lagi, kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Kalau diri kita tidak memberikan satu kesempatan, artinya kita tetap menjaga rumah kita dengan sebaik-baiknya, kita menjaga kendaraan kita dengan mungkin perlengkapan yang lebih seperti kunci rahasia, tentunya kita ikut andil menurunkan tingkat kriminalitas. Namun kalau kita cuek, menaruh sepeda motor dengan sembarangan, lebih-lebih kuncinya ditinggal, itulah awal kejahatan itu akan muncul. Sekali lagi kami melihat roda 2 menjadi primadona karena ibarat emas, mudah diambil dan mudah dijual. Ini harus diedukasi oleh masyarakat agar kiranya kemudahan mendapatkan memiliki sepeda motor tidak menjadi bencana ketika dengan cepat barangnya itu akan hilang. Sekali lagi menjadikan edukasi buat masyarakat, tidak cuma di Sumatera, di luar Sumatera juga sama. Karena benda sepeda motor itu adalah benda sekali lagi yang mudah dijual. Mudah digunakan juga. Mudah digunakan, mudah dijual, mudah diselimurkan juga. Oleh karena itu tolong pada seluruh masyarakat ikut berperan membantu menjaga keamanan, tentunya dengan tidak memberikan satu kesempatan kejahatan terjadi. Seperti kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau pilkada ini ada money politik? Saya katakan, kejahatan tindak pidana pilkada sekali lagi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Mungkin niatnya sudah ada, tapi kesempatannya belum ada. Kenapa? Karena money politik itu hanya akan bisa terjadi ketika pada saat pencoblosan bisa mempengaruhi daripada siapa yang akan dipilih. Saat ini euforia masyarakat dengan pemberian kaos, pemberian sembako sudah menjadikan hal yang lazim, baik pada saat pilpres, pileg,
dan pilkada. Jadi tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Masyarakat membutuhkan, diterima saja. Namun yang menentukan pada saat tanggal 27 nanti. Jangan sampai ada ajakan-ajakan yang menghasut, ajakan-ajakan yang dengan diembel-embeli dengan sebuah barang menjelang H-1 atau serangan fajar, itulah yang menjadikan prioritas kami. Sehingga tingkat potensi patut diduganya itu terjadi tindak pidana bisa terjadi karena mendekati pada hari H jam J-nya pencoblosan tersebut. Jadi kalau itu bukan bagian kesempatan, kalau masalah membagi kaos ya itu bukan kesempatan, ya memang masyarakat membutuhkan. Kenyataannya Pilpres, Pileg juga bukan menjadikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, inilah yang perlu diedukasi, masyarakat semakin cerdas, pada saatnya nanti bisa menentukan hak pilihnya masing-masing. Ya, ya. Ya, masyarakatnya makin cerdas itu Makin jadi cerdas. kunci juga ya. Ya, Karena mau dikasih apa kalau tidak ada kesempatan untuk Iya. mengubah pikiran, Pak. ya. Nah kesempatan itu kan menjelang biasanya, menjelang jam mainnya. Inilah yang akan menjadikan sorotan kami. Saat ini mungkin pada saat kampanye silakanlah, oke baik kaos. Mau tebus murah silakan, bagi sembako silakan. Memang situasi sulit sehingga masyarakat membutuhkan, yang pada akhirnya tidak ada salahnya untuk bisa diterima atau tidak diterima, nggak ada masalah. Ya, ya. Dan tidak akan mengubah pilihan ya. Tidak pada akan yang, mengubah. yang akan diwaspadai adalah kesempatan saat serangan fajar Betul. gitu ya, atau H-1. Betul. Ya, Pak tadi menyinggung soal kendaraan roda 2 ya, yang kayaknya jadi atensi juga ini serius. Adakah lokasi apa yang paling umum, Pak, terjadinya pencurian dengan pemberatan itu untuk roda 2 ini? Jadi seringkali masyarakat melupakan keamanan untuk dirinya sendiri, untuk pribadinya sendiri. Sering tuh, dan itu bagian yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Saat ini kami sudah petakan beberapa wilayah kecamatan, kelurahan yang sering terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian pemberatan itu artinya adalah pencurinya itu masuk pekarangan rumah. Karena dengan masuk pekarangan rumah itu sudah masuk unsur pemberatan. Namun kalau pencurian biasa itu di jalanan, pencurian biasa. Itulah pasal-pasal yang membedakan dalam pemberian ancaman pidana. Ada pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Ini dipengaruhi dengan modus dan cara bertindaknya. Kalau misalnya nyuri di jalan itu ada motor curi, oh curanmor betul, tapi jenisnya kategori pencurian biasa. Kalau itu di rumah masuk dalam otonomi orang, itulah kategori pemberatannya. Otoritas orang sudah berani dilanggar, dilangkai, dijebol dengan pintunya, dirusak, masuk rumah, itu udah ada unsur pemberatannya. Itulah yang membedakan. Nah, dengan adanya pencurian biasa, pencurian pemberatan, itulah kami melangsungkan kegiatan yang bersifat preventif maupun preemptif. Preemptifnya kami menghimbau melalui Satuan Bimas, Satuan Intelijen kepada masyarakat untuk menjaga keamanan pribadinya masing-masing. Tadi kita sarankan kalau naruh motor itu ya dengan betul-betul yang aman, di dalam tidak digeletakkan sembarangan, ya. Kalau digeletakkan pun juga kalau bisa dirantai yang panjang yang berat, kasih pemberat atau enggak dikasih kunci rahasia. Ya, kalau perlu rumahnya dikasih CCTV. Ya, supaya untuk keamanan dirinya sendiri itu sudah bisa dilaksanakan. Namun apabila tidak ada, kami selalu menghimbau. Kemudian kegiatan preventifnya menggelar patroli. Saya sudah perintahkan Kapolsek, tolong kelurahan-kelurahan mana yang sering intensitas patrolinya ditingkatkan. Baik itu jam J-nya pada saat kejadian maupun hal-hal yang mungkin tidak terduga jam J-nya. Khusus jam J-nya, crime clock-nya, ya.
kami sudah memetakan memang paling banyak pencurian itu pada malam dini hari. Inilah kami tingkatkan patroli di tempat-tempat yang sepi, yang sering terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tadi, sehingga upaya-upaya pencegahan tetap kita laksanakan. Namun seandainya masih terjadi pun kita juga menyadari kita terbatas kemampuan yang kita miliki. Polisi juga manusia biasa, bukan Superman. Oleh karena itu kita bekerja sama bahu-membahu dengan masyarakat, saling berkoordinasi dengan kegiatan yang maksimal sudah kita laksanakan, walaupun ada keterbatasan, kita juga mengajak masyarakat untuk bisa menjaga keamanan dirinya masing-masing. Itu namanya community policing, mempolisikan masyarakat, memberikan edukasi tentang pentingnya sebagai dirinya sebagai seorang polisi, memiliki peran bukan petugas polisi tapi tindakan-tindakan yang sifat kepolisian, mengamankan dirinya sendiri, mematuhi hukumnya bagaimana, itulah namanya merumuskan dalam bentuk community policing. Ya. Terakhir Pak, sebagai closing mungkin ada yang mau disampaikan ya, baik itu terkait pilkada maupun ini kayaknya agak mulai bulan November ini sampai Maret agak intens ini Pak, pengamanan dari Polrestabes ya, karena ada pilkada, Nataru, sambung bulan Februari. Betul. Ya. Silakan. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya melihat Kota Palembang termasuk kota yang menjadikan primadona dan pantauan. Baik itu tokoh-tokohnya hingga sampai jurnalisnya. Pemberitaan yang terjadi di Palembang mudah dengan cepat diakses di tingkat nasional. Tentunya ini menjadikan satu sisi positif dan negatif. Satu sisi positif, Kota Palembang akan selalu lebih sering dikenal, tidak asing lagi, dan selalu bisa tampil dalam setiap event. Sisi negatifnya adalah tentunya menjadikan rasa ketakutan apabila ada rekan-rekan, teman-teman yang ingin berkunjung di Kota Palembang. Selalu saya ingatkan kepada seluruh masyarakat agar kiranya menjadikan dirinya sebagai pionir dalam pemberian yang terbaik kepada rekan-rekannya. Hidup adalah sebagai bagian ibadah, bisa bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu saya selalu menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang khususnya semakin cerdas, berikan sececak yang terbaik untuk orang lain. Dengan demikian rekan-rekan sudah memberikan satu kesempatan berbakti, beramal kepada sesama, dan tentunya dengan amalan tersebut akan berdampak positif untuk masyarakat maupun rekan-rekan sendiri. Tanpa kita sadari, karena ibarat sebuah pepatah ya, siapa yang menuai, siapa yang menabur, dialah yang akan menuai. Itu filosofi yang mendalam. Filosofi yang mendalam tanpa disadari akan terjadi pada setiap manusia. Oleh karena itu, dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, agar kiranya lebih memberikan hal yang terbaik kepada sesama, yang pada akhirnya rekan-rekan akan bermanfaat sebagai insan manusia. Siap. Ada pantun katanya tadi? Oh iya, ada pantun satu ya. Saya itu tadi hampir kehilangan momen untuk membawakan pantun saat apel. Saya bukan pantun ya. Ikan mujair, ikan kakap, bukan ikan belindung. Enak dimakan kalau sudah matang. Tetap siap dan cepat tangkap demi menjaga pilkada yang akan datang. Satu lagi, makan berdua di tepi danau. Danaunya indah, berwarna biru. Mari bersama sukseskan pemilu agar demokrasi semakin maju. Wah, mantap.
Tribuners, Tadi mencari sendiri, nulis sendiri. keren ini. Saya rasa itu Tribuners pantun dari Pak Kapolrestabes, ya, Komisaris Besar Polisi Dr. Haryo Sugihartono SIK MH. Ya, harus lengkap ini. Ya. Menjadi penutup dalam obrolan kita hari ini. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, undur diri. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post selanjutnya. Salam Tribun. Terima kasih, salam sehat.